Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Nova. Kembali lagi bersama saya, masih ingat? Kali ini aku mau ngebagiin tips makeup untuk ibu rumah tangga. Jadi sebagai ibu rumah tangga, walaupun di rumah aja, itu penting banget untuk makeup sehari-hari, untuk selalu tampil cantik di depan suami, supaya suaminya tuh nggak lari ke lain hati. Oke, langsung aja kita mulai tutorial untuk make up ibu rumah tangga. Nah, ini langkah terpenting sebelum make up. Pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Bisa dengan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun, atau juga bisa dengan hand sanitizer. Nah, aku akan mempraktikannya dengan hand sanitizer. Nah, aku udah bersih ya. Nah, selanjutnya pastikan juga wajah kita itu dalam keadaan bersih. Bisa kalian bersihkan dengan facial foam atau dengan micellar water. Hari ini aku akan membersihkan kulit wajah Umi dengan menggunakan micellar water. Caranya itu digosok tapi dengan pelan-pelan ya, dengan cara pelan. Nah, kalau sudah merata membersihkannya, selanjutnya kita harus cek muka kita, tipe apa sih kulit wajah kita itu gitu kan. Dari sekian banyak jenis kulit, Umi Hiro ini termasuk jenis kulit apa sih? Kalau dari yang kita lihat ya, kan seperti gini nih, terlihatnya kering, dan memang kering. Kalau misalkan tipe berminyak itu, ciri-cirinya pori-porinya besar, terus juga memang dari teksturnya pun lebih lembab dia. Terus makanya itu si minyaknya itu mudah mudah terpancing untuk keluar terus. Nah, kalau kulit Umi ini pori-porinya sangat kecil, terus juga memang dari teksturnya pun terasa kering gitu. Jadi kalau untuk kulit kering itu penting banget kita harus perhatikan moisturizer. Kita harus lebih double lah memberikan moisturizer. Bisa dengan yang menggunakan semprot, terus juga sama yang gel. Nah, kali ini aku akan untuk pertama kali menggunakan yang semprot dulu, yang cair. Nah, kalau sudah disemprot, tunggu sampai kering atau biar lebih cepat dikipas. Nah, selanjutnya aku tiban lagi dengan menggunakan moisturizer yang gel. Nah, di sini aku menggunakan aloe vera gel. Bisa juga yang menggunakan snail gel. Nah, ini aku menggunakan aloe vera gel ya. Caranya seperti dioles-oles merata. Boleh digeser tapi pelan-pelan aja. Harus rata ya ke seluruh wajah. Nah, kalau udah, kalau kerasanya masih agak basah, boleh dikipas lagi. Atau tunggu sampai kering supaya gelnya ini meresap. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan moisturizer, kita lanjut ke langkah foundation. Sini aku karena untuk daily ya, di rumah aja, untuk makeup ibu rumah tangga, cukup 1 pump atau 2 pump secukupnya. Aplikasinya ditepuk-tepuk. Ini aku menggunakan brush. Untuk ibu-ibu di rumah boleh juga menggunakan jari. Aku contohkan bagi gimana cara menggunakannya pakai jari ya. Jadi buat yang belum punya, bisa kok pakai jari. Nah, selain pakai brush atau pakai jari, bisa juga nih untuk yang punya spons berbentuk seperti ini, atau bisa bentuk macam apapun, itu juga bisa digunain. Tapi kalau aku biasanya ke diri sendiri ataupun ke klien aku menggunakan brush, terus aku tap lagi dengan spons supaya dia lebih cover, lebih nempel sama kulit kita. Nah, ini kan masih belum rata ya.
Nah, aku biasanya meratakan lagi supaya lebih mengcover juga. Aku menggunakan spons. Nanti untuk sebelah kirinya aku akan praktekin gimana cara meratakannya pakai tangan ya. Ini cara meratakan pakai jari tangan. Sama ya, cara pengaplikasian itu juga walaupun pakai jari harus ditek-tek supaya lebih meresap juga. Karena kalau digeser, dia nanti si foundationnya juga akan ikut tergeser, jadi nggak rata terus belang-belang. Setelah kita meratakan foundation ke wajah kita lanjut ke langkah bedak. Ibu-ibu semuanya bisa menggunakan bedak yang padat ataupun yang bubuk. Nah, di sini aku menggunakan yang padat. Cara mengaplikasikannya itu di tap-tap juga sama seperti foundation, supaya dia nggak belang. Jadi warnanya sama rata seluruhnya. Tap-tap. Nah, kalau udah rata menggunakan bedak, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya menggunakan alis. Langkah pertama untuk menggunakan alis, pertama kita itu bingkai dulu si alisnya. Nah, kalau aku biasanya bingkai di bagian bawah terlebih dahulu. Supaya nggak kelihatan tinggi sebelah, jadi kanan kiri dulu di bagian bawah untuk menyeimbangkan. Selanjutnya di bagian atasnya kita bingkai juga. Nah, lalu diisi pakai pensil alis, atau bisa juga menggunakan alis gel. Atau opsi lainnya bisa juga pakai eyeshadow yang bubuk yang warna coklat. Aku coba contohin isi dengan eyeshadow warna coklat. Bisa juga dengan menggunakan si pensil alis. Nih, sebelah sini contohin ya. Nah, kalau masih kelihatan nggak rapi, bisa menggunakan foundation atau concealer yang kita gunakan tadi. Aplikasinya bisa pakai brush, bisa juga pakai jari. Aku contohin pakai brush. Nah, ini aku contohin juga menggunakan jari ya. Nah, kita harus kontrol menggunakan kaca apakah sudah pas atau belum. Untuk langkah alis sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah menggunakan eyeshadow. Karena ini untuk makeup ibu rumah tangga di rumah aja,
kita menggunakan yang natural-natural aja. Di sini aku coba praktekin menggunakan warna yang coklat. Semua langkah itu bisa menggunakan brush, bisa menggunakan kuas, atau juga bisa menggunakan tangan. Jadi nggak usah khawatir kalau belum punya. Ini aku contohin yang pertama untuk penggunaan kuas. Ini. Nah, kalau menggunakan kuas ataupun menggunakan tangan, itu memulainya itu dari pinggir mata ya. Dibaur ke arah dekat ujung mata. Biasanya kalau menggunakan kuas, kekurangannya itu bakalan jatuh butir-butirannya itu ke bagian bawah. Kita langsung sapu menggunakan kuas untuk bedak. Nah, sebelah sini aku akan contohkan penggunaan pakai jari tangan. Sama ya, mulainya dari sini dulu. Penggunaan pakai tangan juga aplikasinya sama seperti foundation dan menggunakan bedak, itu di tap-tap. Nah, sebetulnya penggunaan eyeshadow pakai jari itu sebenarnya lebih bagus karena dia lebih meresap sama si kelopak matanya, lebih nempel, lebih cover. Warnanya lebih kelihatan. Supaya seimbang, sebelah sini kita gunain jari juga. Untuk mengaplikasikan eyeshadow sudah selesai. Kita lanjut lagi ke langkah pengaplikasian maskara. Nah, untuk mengaplikasikan maskara sebelumnya itu kita jepit dulu menggunakan penjepit. Caranya lihat bagian mata itu menghadap ke arah bawah. Ini untuk kelihatan ke bawah dulu ya. Nah, supaya lebih lentik, itu tahan selama 10 detik. Nah, lanjut sebelahnya, lihat ke bawah ini. Nah, kalau udah terlihat lebih lentik, bisa lanjut ke langkah maskara. Untuk mengaplikasikan maskara, pertama lihat bawah dulu. Kita aplikasikan ke bawah, terus baru ke atas, supaya dia lebih tebal terus lebih bervolume juga. Lihat ke bawah lagi. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan maskara ada yang jatuh sedikit, itu kita perbaikinya menggunakan cotton bud. Selesai untuk langkah maskara. Nah, kita akan lanjut ke langkah eyeliner. Nah, untuk eyeliner ini, mengaplikasikan eyeliner ini juga kita harus lihat tipe mata kita. Kalau misalkan mata kita udah tipis, sipit gitu kan, itu cocoknya menggunakannya itu di bagian ujungnya aja, supaya dia tuh nggak kemakan sama si eyelinernya, jadi malah terlihatan semakin sipit. Nah, kalau misalkan dipakein di ujungnya itu nggak, nanti dia akan terlihat normal, cuman dia tetap masih kelihatan seperti pakai eyeliner. Nah, kalau tipe Umi ini kan tipe normal ya, makanya
kita pakein seperti biasa aja, dari pinggir ke arah dalam. Lihat bawah ini. Nah, untuk seperti ini nih, kayak jatuhan maskara atau eyeliner itu bisa kita perbaiki juga dengan menggunakan si cotton bud. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa tutup lagi menggunakan bedak. Sudah cover lagi. Selanjutnya kita masuk ke langkah blush on. Untuk penggunaan blush on itu baiknya dari arah pipi, dari arah pelipis dulu. Ini pipi bagian atas ke arah dalam. Nah, ini cara mengaplikasikannya juga bisa harus ditap-tap juga ya, supaya merata. Jadi aplikasinya semuanya itu dengan cara ditap-tap, kecuali saat pembersihan tadi boleh digeser. Nah, setelah menggunakan blush on sudah rata kanan kiri, masuk ke langkah shading atau contour. Biasanya itu digunakan di bagian hidung ataupun di bagian bawah pipi. Biasanya kalau untuk pipi yang cabi itu di bagian si bawah shadingnya ini. Nah, berhubung Momi ini sudah normal dan seluruh mukanya juga sudah bagus, jadi kita hanya menggunakan contour di bagian hidung saja. Nah, untuk contour itu juga bisa kita akalin, nggak usah harus kita bisa juga menggunakan eyeshadow yang nggak ada glitternya, itu bisa juga dijadikan sebagai shading. Nih, dan bisa juga diaplikasikan menggunakan tangan. Ini supaya lebih irit ya, bisa eyeshadow dijadikan shading. Terus juga kalau mau lebih irit juga ada bedak, jadi kita nggak usah harus menggunakan foundation, itu bisa juga menggunakan bedak yang 2 cake. Jadi dalam 2 cake itu udah ada kandungan foundationnya. Pastikan ibu-ibu di rumah pengennya makeup itu pengen tetap cantik, makeupan terus tapi tetap irit ya. Nah, itu penting banget punya yang seperti itu. Nah, untuk tengahnya itu kita menggunakan highlighter supaya lebih terang. Untuk highlighter juga bisa juga sebenarnya diakalin menggunakan eyeshadow yang warnanya itu warna-warna putih seperti ini. Jadi natural seperti kulit.
aplikasinya cukup pakai tangan aja. Kalau bagian kontur udah selesai, kita masuk ke langkah menggunakan lipstick. Nah, untuk pengaplikasian lipstick itu kita juga bisa sesuaikan sama kulit kita, atau biasanya kalau warna kulit lebih agak sawo gelap gitu kan, itu boleh menggunakan pink fuchsia atau misalkan merah, tapi merahnya itu agak kemarun. Kalau misalkan untuk kulit yang putih itu baiknya menggunakan warna-warna yang nude, warna-warna yang soft. Nah, untuk yang ini kan agak sawo matang gitu ya warnanya. Aku aplikasinya itu menggunakan lipstick pink ke agak lebih ke nude. Agak dibuka dulu. Selesai deh. Ini dia look untuk make up ibu rumah tangga di rumah aja untuk tampil cantik di depan suami. Jadi segitu aja tips make up untuk ibu rumah tangga dari aku. Untuk ibu-ibu yang nggak punya seluruhnya yang aku praktekin tadi ke Umi ini, tenang aja, nggak usah khawatir. Seperti yang tadi aku bilang, kayak misalkan harus memakaikan foundation di awal, enggak juga. Bisa juga ibu-ibu beli yang aku bilang tadi sebagai alternatif, beli bedak itu yang memiliki 2 kandungan. Ada kalau disebutannya itu dijual-jual di luar itu bedak two-way cake. Nah, di two-way cake itu sudah ada foundationnya. Jadi bisa langsung pakai sama bedak sama foundation langsung pakai. Jadi itu lebih cepat juga. Terus juga untuk alis itu, alis memang sudah pasti utama harus dimiliki. Nah, untuk selanjutnya seperti yang tadi aku bilang, eyeshadow itu bisa multifungsi. Bisa dijadikan sebagai eyeshadow, bisa dijadikan sebagai kontur, bisa juga dijadikan sebagai highlight. Nah, gimana sih caranya supaya eyeshadow-nya itu bisa berguna seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi multifungsi, 3 fungsi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, gimana sih caranya si eyeshadow-nya bisa jadi 3 multifungsi? Itu kita belinya yang warna-warna yang netral, warna-warna seperti coklat. Coklatnya itu coklat-coklat yang tanpa glitter, atau juga bisa ada yang dalam satu paket eyeshadow itu ada yang glitter, ada yang nggak glitter. Nah, itu yang aku bilang bisa dijadiin sebagai kontur sama dijadiin highlighter. Untuk ibu-ibu yang belum punya kuas seperti aku tadi, tenang aja, nggak usah khawatir. Allah itu memberikan kita tubuh yang indah gitu kan. Terus kita punya jari-jari yang sangat berguna banget itu untuk makeup. Untuk makeup pun bisa gitu kan. Dengan jari semuanya, dari menggunakan foundation, menggunakan eyeshadow, menggunakan kontur, ataupun si foundation tadi dijadiin kontur, itu juga bisa menggunakan jari. Cukup dengan jari aja. Jadi bisa lebih irit kan? Aku sebutin ya item apa aja yang penting harus kita milikin untuk makeup simple gitu kan. Ibu-ibu cukup punya. Yang pertama itu bedak two-way cake. Nah, yang kedua itu punya eyeshadow yang supaya bisa dijadikan 3 multifungsi yang aku bilang tadi. Lalu harus punya blush on, terus pensil alis paling utama sih. Nah, terus sama punya lipstick. Udah cukup 5 aja. Jadi nggak usah ikutin seperti yang aku punya tadi semuanya yang aku praktekin ke Umi. Cukup 5 aja. Aku ulang sekali lagi ya. Pertama bedak two-way cake. Yang kedua eyeshadow yang bisa kita jadiin 3 multifungsi. Yang ketiga blush on. Yang keempat itu utama, yaitu pensil alis.
yang karena alis itu bisa merubah segalanya. Terus yang terakhir itu mempunyai lipstick. Cukup segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah. Buat ibu-ibu yang sudah mempraktekkan nanti, di post ya di story Instagram ibu-ibu. Jangan lupa tag @muslimah.time, atau juga boleh tambahkan tag IG aku @emily_makeup_syari. Mungkin segini dulu tips dari aku. Untuk mau tahu lebih banyaknya lagi, jangan lupa terus pantengin YouTube-nya Muslimah Times. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.